Warga di Desa Balai Asri dan Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, diramaikan perbincangan adanya dugaan kasus pencabulan yang dilakukan 3 orang pria kepada gadis di bawah umur yang baru duduk di kelas 2 SMK. Berdasar data yang dihimpun di lapangan, ketiga pelaku bernama FB, JL, dan RK. Ketiganya warga desa Selotinatah yang kabur usai memaksa memberi minuman keras ke korban. Setelah itu diduga mencabuli korban di area embung desa Balai Asri. Heru Santoso, perangkat desa Selotinatah, menjelaskan saat ini pihak desa telah memanggil pihak keluarga korban dan ketiga pelaku untuk mencari solusi terbaik, sebab kasus dugaan pencabulan melibatkan anak di bawah umur tak harus menunggu pelaporan ke pihak keluarga. Diarahkan atau dibawa tidak semestinya atau tidak ke arah pulang ke rumah, tapi dibawa ke embung Duit Sewu. Nah, pada waktu di tengah perjalanan sebenarnya Mbak Anin sudah bertanya, loh kenapa saya kok dibawa ke sini, rumah saya nggak sini. Tapi dengan alasan, kata Mbak Anin, Mas Jamaluddin berkata, sebentar saya mau menghubungi teman saya, atau saya mau menelpon teman saya. Akhirnya Mbak Anin ikut saja karena pada saat itu sudah malam hari dan tidak ada kendaraan lain atau teman yang lain. Setelah sampai di lokasi embung Duit Sewu, setelah saya konfirmasi Mbak Anin, kata Mbak Anin, Mas Jamaluddin mencoba untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Pertama nggak mengarah ke pemerkosaan, tapi tidak senonoh. Akhirnya setelah melakukan perbuatan itu, Mas Jamaluddin itu melakukan perbuatan yang lebih parah lagi dengan cara memelorotkan bajunya yang bagian bawah. Setelah itu ya, tapi belum sampai lepas. Akhirnya karena apa? Karena Mbak Anin udah teriak minta tolong di area itu, karena juga posisi sudah malam, tidak ada teman sama sekali. Sama Mas Jamaluddin sampai dibekap mulutnya. Konfirmasi yang saya terima dari Mbak Anin. Setelah dibekap mulutnya, mungkin karena Mbak Anin masih bisa berteriak karena dengan rasa takut atau khawatir dengan keselamatannya, akhirnya si Jamaluddin itu merasa ketakutan, akhirnya menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan Mbak Anin sendirian di lokasi embung Duit Sewu. Dan Mbak Anin pada saat itu hanya keingat atau teringat kalau dia memang harus segera pulang. Akhirnya dia pulang. Dalam perjalanan pulang, belum sampai keluar area embung, dia dalam posisi nangis ditemukan oleh warga Balai Asri. Karena warga Balai Asri katanya mendengar suara anak menangis, setelah keluar kok ada anak perempuan menangis. Setelah dikonfirmasi dari warga Balai Asri, ternyata terjadilah kejadian yang seperti pertama saya ceritakan tadi. Itu pelakunya berapa orang? Pelakunya untuk pas malam itu bermain atau diajak main ke alun-alun itu sebenarnya bersama temannya yang bernama Riko, bersama Jamaluddin dan Anin, nggak tahu ya yang satunya kalau tadi ada yang bernama Febri. Tapi waktu di embung Duit Sewu itu hanya 1 orang bernama Jamaluddin. Mas, kalau upaya tindakan dari desa apa sih Mas dengan? Nah, ini untuk dari desa kita mau klarifikasi kejadian sebenarnya seperti apa. Kita mau pertemukan kedua belah pihak atau ketiga teman-temannya itu dengan Mbak Anin. Sebenarnya seperti apa kejadiannya kok sampai seperti itu, kejadian itu bisa terjadi. Dari Magetan, Tim Liputan Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.